Baik, kembali lagi di obrolan pagi dan saya masih bersama dua narasumber. Saya masih bersama Pak Munawar dan juga masih bersama Pak Jamrudin Pohon selaku Wali Kota Sibolga. Yang hari ini kita langsung live dari ruang kerjanya Wali Kota Sibolga ya. Untuk Anda mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com atau juga di 88,1 FM Radio Suara Indah Tapanuli Sibolga dan juga di 101,2 Cek FM Pematang Siantar dan juga di 87,6 FM MNC Trijaya Mandailing Natal. Di 08954284100584 itu line telepon yang sudah saya siapkan. Anda mungkin bisa sharing atau juga bertanya nanti bersama kita di talk show kita kali ini atau juga bisa langsung nanti masuk bertanya secara live dengan kita untuk hari ini. Baik, saya mau ke Pak Wali dulu. Pak Wali, ya, saya belum bisa dapat informasi yang menarik ketika berbicara. Sebenarnya kota Sibolga ini kota yang seperti apa sih Pak Wali? Kota Sibolga kota tua, udah lama, 320 sekian tahun. Tapi di zaman perubahan tetap ada perubahan-perubahan, terbukanya jalur transportasi laut sehingga Sibolga tidak dikunjungi, terbukanya transportasi darat juga Sibolga sehingga ditinggalkan sampai sekarang. Nah, Sibolga adanya di pinggir pantai, pesisir pantai barat Sumatera yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi Sibolga sekarang hanya benar-benar mengharapkan dari perikanan, karena Sibolga tidak ada tanah pertaniannya, tidak ada lagi, tanah perkebunan tidak ada lagi. Hanya benar-benar mengharapkan dari perikanan. Iya. Nah, ternyata perikanan juga udah pusat yang pengendali dan provinsi. Sehingga kami pemerintah Kota Sibolga ya mencanangkan untuk bagaimana pendapatan itu bertambah dari jasa sektor lain, jasa dan pariwisata supaya masyarakat kita bisa tumbuh dan bekerja di lapangan-lapangan pekerjaan pariwisata dan jasa. Karena kalau di perikanan mungkin perikanan nelayan, namanya nelayan pasti konotasinya kurang pintar, kurang sehat, kurang punya ekonomi di keuangan, sehingga terjadi banyak keluarga-keluarga yang sangat memprihatinkan. Disitulah kita pemerintah Kota Sibolga bekerja sama semua dengan dinas kita. Kalau kita dinas kita dan badan KB, kita terus genjot tanyakan bagaimana keberadaan masyarakat yang terkena stunting. Itu yang kita pacu semua. Pak Wali, kita angkat dulu telepon masuk untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, silakan Anda bisa pergunakan lagi di line telepon 0895 4284 10584. Halo, selamat pagi. Silakan untuk 4 station di www.moveonlineradio.com atau di 88,1 FM Radio Suara Indah Tapanuli Sibolga dan 101,2 Cek FM Pematang Siantar dan 87,6 FM Radio Trijaya Mandailing Natal. Kita coba untuk Anda bisa masuk, tapi sepertinya belum bisa ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut lagi nih ke Pak Munawar. Tadi kalau Pak Wali sudah mengatakan bahwasanya sedikit menceritakan tentang kota Sibolga ini ya Pak Munawar ya. Kota tua yang dulunya adalah industri perikanannya itu cukup maju, tapi sekarang berusaha untuk mencari sektor-sektor lain untuk menjadi pertambahan baru di kota Sibolga. Tapi sedikit terbesit bagi saya ternyata masih banyak kelas masyarakat yang miris di sini ya Pak Wali ya. Dan seperti apa juga tanggapan dari Pak Munawar, dibilang miris tapi ternyata prevalensinya untuk penekanan stunting juga baik di Sibolga ini gitu loh Pak Munawar. Pendapat Anda gimana? Baik Pak Jaki, saya pikir itu barangkali salah satu pertimbangan kita bahwa kawan-kawan di kota Sibolga terutama yang disponsori oleh Pak Wali sendiri. Ini kan ada upaya-upaya yang mereka lakukan secara signifikan supaya angka stunting ini
bisa turun. Dan mereka udah membuktikan bahwa mereka bisa melakukan itu. Nah saya pikir dengan berbagai mekanisme tadi, berbagai upaya tadi termasuk pelibatan pihak ketiga, CSR, perbankan, dunia usaha dan sebagainya, ini merupakan upaya-upaya lebih. Namun demikian jangan lupa bahwa kalau memang bisa kenapa harus ada angka stunting itu misalnya walaupun di angka 7 atau angka 10. Bagaimana kalau nggak ada sama sekali? Nah barangkali itu tantangan ke depan. Saya percaya Pak Wali akan bisa melakukan itu, jajarannya sangat komit, mereka sangat mendukung program-program yang telah disepakati bersama untuk dilakukan upaya pencapaiannya terutama pada tahun 2024 ini. Tahun 2024 ini perlu kita ingat bahwa tahun terakhir pada fase RPJMNAS periode 2020-2024. Maka tahun ini akan memberi gambaran sebenarnya baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten kota sejauh mana kita dapat mencapai program rencana pembangunan jangka panjang nasional tersebut di kota Sibolga terutama. Nah, saya pikir dari indikator sekarang kawan-kawan di kota Sibolga telah bekerja untuk itu. Dan kita harap mereka akan terus berupaya, apalagi ini pada tahun 2024 ini akan ada 2 event lagi, yaitu SKI atau SGGI tahun 2024 pada bulan 8 ini akan dilakukan penilaian. Agustus ya? Pada Agustus dan pada bulan 10 akan ada EPPGM. EPPGM ini yaitu suatu proses penilaian. Kalau tadi quick, kalau SKI itu quick count-nya kalau pemilihan. Kalau IPPGM ini real count, itu pada bulan 10. Nah kalau ternyata benar-benar kawan-kawan di Sibolga bisa buktikan ini, itu sangat luar biasa sekali. Kami sendiri, saya udah minta izin tadi sama Pak Wali Kota, setelah acara talk show ini selesai kami akan rapat kecil. Insya Allah kalau ada Pak Wali ada kegiatan lain, kami bersama jajaran Pak Wali akan ada rapat kecil membicarakan itu apa langkah-langkah strategis ke depan ini. Oke, Pak Wali, yang ingin saya tanyakan lagi sebenarnya tantangan kan tidak segampang itu ketika kita mendapatkan data penurunan stunting seperti yang di segmen pertama saya katakan butuh kolaborasi yang lebih. Tantangannya apa sih Pak Wali? Tantangannya tentu kita tidak mau hanya sekedar penurunan. Kita pengen keluarga itu bisa merubah supaya jangan tahun ke tahun dia bertambah. Jadi kita harus mempersiapkan itu yang saya sampaikan tadi. Di samping berkolaborasi dengan BUMN yang ada di Kota Sibolga, pengusaha-pengusaha Sibolga, swastanya, terutama dari pemerintah kita sendiri, dukungan. Tapi bagaimana kita menaikkan tingkat kecerdasan daripada orang tua. Tentu memberikan lapangan pekerjaan yang layak kepada setiap orang tua yang ada di Sibolga supaya melahirkan bisa menaikkan anak yang terencana. Kalau melaut kadang-kadang kita mirisnya tidak seperti kerja di pabrik lah. Kalau di pabrik kerja tadi jam 8 pulang jam 4 tiap tanggal 2 terima sekian. Nah, pasti bisa direncanakan semua. Tapi kalau nelayan tidak boleh bikin berangkat ke laut harapan besar, kembalinya bisa malah nol. Nah ini yang kita pacu nanti dengan para pengusaha perikanan juga supaya bisa merubah bagaimana pendapatan nelayan kita juga bisa mengikuti daripada masa dia. Jangan hanya bertumpu kepada perhitungan-perhitungan masa lalu. Jadi peningkatan kecakapan daripada masyarakat kita. Kalau utamanya. Pak Wali katakan tadi sepertinya Pak Wali butuh memberikan polarisasi kecerdasan lebih kepada orang tuanya ya. Karena kan berbicara stunting itu kan memang tidak terlepas dari pantauan dari keluarga sebenarnya Pak Wali ya. Benar. Tapi saya ingin aja Pak Wali untuk berbicara masalah perkembangan teknologi sekarang ini kan sudah berubah Pak Wali. Sehingga perkembangan teknologi yang maju saat ini mengubah juga perubahan sosial yang terjadi saat ini. Pak Wali juga menangkap hal itu enggak? Ya, sebenarnya pasti itu ada perubahan. Tapi di tingkat kehidupan yang sangat-sangat miskin tentu itu tidak akan didapatkan mereka. Betul. Jangankan untuk bersosial media,
untuk kehidupan makannya aja dia udah susah. Jadi kita harus tetap lebih mendekatkan diri kepada mereka, memberikan pengajaran-pengajaran bimbingan supaya bagaimana berkeluarga itu terencana dia. Dan penggunaan keuangan mereka juga harus kita latih juga mereka. Kami juga udah bekerja sama dengan perbankan untuk bagaimana masyarakat kita terlepas daripada pinjol, daripada rentenir, itu udah kita lakukan. Kita dukung dengan perbankan memberikan dana-dana segar supaya mereka terhindar dari para rentenir dan pinjol. Ternyata pinjol sampai kemari juga ya Pak? Sampai Pak Jaki, itu yang sangat berbahaya sekarang. Pinjol ini sangat berbahaya kepada masyarakat yang kecil. Karena tanpa disadari mereka telah terserap biaya-biaya makan gizi anaknya. Betul. Untuk bayar. Pengaruhnya ke situ sebenarnya. Pengaruhnya ke sana sampai. Baik. Untuk Anda barangkali yang tadi sedikit masalah untuk bisa masuk secara live di 08954284100584 bisa kirimkan pertanyaan melalui WA saja ya. Selamat pagi, saya Linda di Pematang Siantar berbicara masalah terkait stunting. Saya mau tanya nih Pak, jika anak stunting apa yang harus dilakukan dan apa saja efek dari stunting ini sendiri? Mungkin ini ke Pak Munawar, silakan Pak. Ya. Ini cerita udah stunting ya. Baik Linda ya. Linda kalau memang ditemukan ada anak stunting, itu yang pertama dilakukan adalah segera rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Artinya tidak cukup hanya di posyandu, tapi memang ke puskesmas. Kalau yang memang benar-benar udah pada stunting, itu malah harus dirujuk ke rumah sakit. Biasanya akan diberi pengobatan dan perawatan, baru kemudian kita tindak lanjuti dan dengan penyembuhan. Karena kalau anak stunting dengan ini biasanya kan akan juga ditemukan berbagai penyebab komplikasi. Oleh karena itu tidak hanya cukup di posyandu atau di keluarga sendiri. Oleh karena itu segera dipertimbangkan untuk dirujuk. Nah biasanya dibicarakan dengan pemerintah setempat, mulai pemerintah desa dan kecamatan untuk mendapatkan dukungan. Karena ini memang anak-anak perlu diperhatikan. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Pertanyaan berikutnya, efek apa saja? Efek apa saja. Bapak Ibu, ini yang penting. Kita kan tidak boleh Indonesia ngedrop anak-anak dari nenek moyang kita yang ada di Belanda untuk jadi tim nasional. Betul. Oleh karena itu perlu kita pertimbangkan yang baru-baru ini bagaimana viral nanti ya Pak ya. Harus anak-anak bangsa sendiri Pak yang jadi pemain sepak bola nasional. Termasuk tingkat kecerdasan. Stunting punya efek yang sangat luar biasa terhadap pertumbuhan secara fisik, juga pertumbuhan secara intelijensi. Pasti berbeda. 2 hari yang lalu saya dapat dokumen tingkat kecerdasan bangsa-bangsa di dunia. Yang saya sedih, bangsa Indonesia di 90-an tingkat antar bangsa. Tapi beberapa bangsa di dunia seperti Cina, Korea Selatan, Jepang di Asia itu masuk 10 besar semua. Itu menyedihkan sekali saya. Oleh karena itu salah satu dampak daripada stunting ini sendiri di samping kekerdilan juga adalah intelijensia. Hanya saja kita nggak setuju kalau semua yang kerdil itu dianggap stunting. Gitu ada juga memang yang secara genetik memang punya riwayat untuk jadi pendek. Tapi pada rata-rata ya memang kayak gitu. Jadi ada 2 indikator besar, pendek dan kurang cerdas. Itu akibat daripada stunting. Dan itu efeknya bisa jangka panjang ya? Jangka panjang. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lia di Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Mau bertanya apakah ada program khusus ke sekolah-sekolah untuk pencegahan stunting ini di kota Sibolga? Pak Wali silakan. Kalau ke sekolah, udah masuk kita. Udah kan, udah masuk. Tentu Bu Guru juga menyampaikan bagaimana karena anak supaya bisa lebih penjagaan makanannya supaya.
Baik, berarti itu sudah dijalani ya Pak Wali ya. Pertanyaan selanjutnya Rina dari Pematang Siantar terkait dengan penurunan stunting, kira-kira apa sih yang tanda yang mudah dikenali bila anak mengalami stunting dan apa kunci penting dalam mencegah stunting ini? Mungkin ini nanti dijawab setelah kita break dulu ya Pak Munawar ya. Kita break dulu, Anda jangan kemana-mana karena masih ada satu segmen lagi nanti Anda bisa ikutin bersama kita di www.moveonlineradio.com atau di 88,1 FM Radio Suara Indah Tapanuli, Sibolga, dan 101,2 Cek FM Pematang Siantar dan juga di 87,6 FM MNC Trijaya Mandailing Natal. Kita kembali sesaat lagi.